Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Apabila Junior, dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas yang namanya Wuling Cloud EF 2024 Flash Impression kepada kalian semua. Untuk kelebihan dan kekurangannya yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua untuk subscriber Apabila Junior. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini agar gue bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tentang sebelum kalian membeli, kalian bisa mengetahui semua dulu yang ada di mobil ini sendiri, dan baru bisa kalian membeli atau tidaknya ya. Ini akan gue bahas tentang Wuling Cloud EF yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa sebelumnya kita like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Dan juga jangan lupa share agar video ini terus berkembang dan terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Wuling Cloud F ini sendiri ya. Wuling Cloud F sebagai model BEF ketiga pabrikan berlogo 5 berlian sudah mulai dijajakan sejak Mei 2024 silam. Mobil yang dirakit di Cikarang, Jawa Barat ini pun langsung meramaikan persaingan mobil listrik di tanah air dan menawarkan berbagai keunggulan serta pesonanya. Sebelumnya kami memang sudah melakukan pengetesan pada unit terbesar dalam jajaran produk Wuling ini, dan tentunya semakin mendalam lagi saat Wuling menggelar media test drive belum lama ini. Rute yang ditempuhnya pun tak relatif singkat, sekitar 180 kilometeran, yang meliputi rute dalam kota Jakarta hingga ke Bogor dan kembali lagi ke Jakarta. Dalam kesempatan media test drive, kami dengan langsung dapat merasakan keunggulan SUV BEF ini, namun juga sekaligus kekurangannya. Dan berikut ini 5 hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan Cloud EF ini sendiri. Desainnya elegan dan modern dibandingkan dengan kedua kakaknya yakni Air F dan Bingo F. Cloud EF ini kami nilai punya desain yang lebih elegan, menarik, dan mudah dicerna. Memang sekilas tampilan moncong depannya ini mengingatkan kita pada Fiat Multipla yang sering dikatakan sebagai desain mobil terburuk di dunia. Namun Cloud EF ini justru lebih enak dipandang, sederhana dan proporsional. Yang kedua adalah kabin lebih lega dan nyaman. Kabin jadi salah satu poin besar bagi Cloud EF. Ruang kabin lega dan dilengkapi dengan bangku berdesain sofa memberikan kenyamanan tersendiri bagi pemakainya. Tak hanya itu, mobil ini memiliki fitur sofa mode yang memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk beristirahat di dalam mobil. Bagasi lega. Mobil ini punya bagasi yang cukup besar. Dimensi bagasi Cloud EF sebesar 660 liter ini 606 liter ini bila membutuhkan yang namanya ruang bagasi yang lebih, pemiliknya dapat melipat bangku baris kedua hingga rata untuk mendapatkan volume maksimal 1707 liter. Tuas transmisi dedicated mobil sederhana. Mungkin ini dianggap sepele, namun acung jempol untuk effort Wuling dalam menempatkan tuas transmisi pada sebelah kiri kolom kemudinya. Ini berbeda dengan saudara kembarnya yaitu Baojun Yondu yang punya posisi kemudi di sebelah kiri atau LHD. Jika melihat dari brand lain yang sudah dijajakan di Indonesia, model kolom shifter ini biasanya ditempatkan di sebelah kanan alias mengadopsi bulat-bulat dari model setir kirinya. Dengan posisi shifter di sebelah kiri, maka posisi pengemudi jadi lebih natural layaknya mobil setir kanan. Ini mampu menambah kenyamanan berkendara. Yang kelima ada Smart Electric Gate. Untuk membuka tailgate alias pintu bagasinya, Wuling menjelajahinya dengan 5 kode cara buka tutup bagian tersebut.
Dua cara apabila pengemudi ada di dalam mobil, yakni dengan voice command atau mengaktifkan tombol buka tutup bagasi di layar infotainment. Sedangkan untuk di luar mobil bisa dengan cara untuk mendekatkan remote kunci di bagasi belakang, memencet remote kunci dari jarak jauh atau memencet tombol yang ada di bagasi. Selanjutnya ada charging DC atau GBT. Pemilihan charging DC GBT ini untuk fast charging masih cukup merepotkan. Walau Wuling mengatakan akan terus menambah stasiun pengisian DC GBT, namun hingga saat ini populasinya masih sangat terbatas dengan 16 stasiun saja di seluruh Indonesia. Walaupun dikatakan akan menambah hingga menjadi 30 port dalam waktu dekat ini. Yang kedua adalah tenaga dari torsi, dan torsinya kecil. Di atas kertas, motor listrik Cloud EV ini mampu menghasilkan tenaga puncak 134 HP dengan torsi maksimal 200 Nm. Angka ini jauh berada di bawah rivalnya seperti BYD Dolphin dengan daya 201 HP dan torsi 300 Nm, ataupun Mega MG4iF yang mampu menyuguhkan dana 227 HP dan torsi 250 Nm. Kinerja ini membuat Cloud EV tak sebuah rivalnya dan justru menjadikan pengendara jadi smooth dan meminimalisir hentakan spontan yang ada pada sebuah EV. Yang ketiga tidak ada navigasi via Android ataupun Apple CarPlay. Navigasi sudah menjadi kebutuhan dalam berkendara saat ini. Hanya saja Cloud EV tidak dilengkapi dengan sarana navigasi ataupun tautan Android ataupun Apple CarPlay maksudnya. Lanjut, tidak ada panoramik atau sunroof. Meski bukan peranti penting-penting amat, namun kehadiran panoramic roof atau sunroof bisa menjadi salah satu pertimbangan konsumen. Sementara Wuling Cloud EV ini tidak menyediakan jenis atap bermaterial kaca, itu di bagian atapnya. Sementara model sekelasnya seperti BYD Dolphin menyediakan jenis atap ini, walau harus dibarengin pula dengan harga yang tambahan ya. Wiper belakang. Meskipun Wuling menyatakan bahwa absennya wiper belakang ini sudah disesuaikan oleh kebutuhan kendaraan, meski dalam kondisi hujan, dikatakan bahwa desain kendaraan tersebut mampu mengalirkan air hujan di bagian kaca belakang saat kendaraan bergerak maksudnya, ataupun berakselerasi. Kita memang belum pernah mengendarinya dalam kondisi hujan deras, namun jika melihat pengalaman dengan kendaraan lain yang punya desain buritan yang hampir sama dengan Cloud, sedikit banyak akan ada cipratan air yang menempel pada bagian kaca tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dan kekurangan dari Wuling Cloud EV itu sendiri. Dan dengan spesifikasinya yang mumpuni, mobil ini bisa jadi pilihan mantap untuk keluarga yang membutuhkan mobil listrik yang sangat fungsional. Dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan canggihnya, membuat pengguna mobil ini menjadi lebih mudah dan nyaman buat sobat semua. Yang penasaran dengan kelebihannya tadi, gue udah sampaikan, itu adalah kabin mobil luas. Kabinnya luas, memiliki kabin luas yang dapat menampung 5 orang dengan rasio pemanfaatan ruang mencapai 84,7% ya. Dan bagasi luas, fitur modern, dan itu kekurangannya kapasitas dan performa tanpa atap panoramik dan pengecasannya terbatas. Yang lebih yang itu bisa gue sampaikan kepada kalian semua untuk subscriber MLP18 Junior untuk mobil Wuling Cloud EV ini sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini.
MAP 18 Junior pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye.